Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Selamat pagi adik-adik. Halo, apa kabarnya adik-adik? Tentu adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang baik dan sehat ya kok. Betul sekali dan Iya. tentunya harus dengan sukacita ya Cia. Iya betul Seperti sekali, kita di Cok. sima semangat sekali, bisa ya. menyapa adik-adik kembali di dalam kebaktian sekolah minggu GSRI Karawang, Cikampek, dan Cikarang. Iya, betul. Nah, meskipun kembali diadakan secara online ya Cia, kita harus menunjukkan bahwa diri kita tuh harus sudah siap di dalam untuk ibadah pada hari ini. beribadah kepada Harus juga Tuhan. dengan sungguh-sungguh Dengan sungguh-sungguh, memuji betul, Tuhan dengan Mister. penuh sukacita, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Betul nggak Ci? Iya betul sekali kok. Nah, sebelum kita memulai kebaktian pada hari ini ya Ci ya, kita mau menyapa nih adik-adik yang ada di rumah. Oke. Untuk adik-adik yang ada di GSRI Seri Karawang. Halo. Shalom, Selamat apa kabar? Selamat pagi. Buat adik-adik yang ada di GSRI Pos PI Pos PI Cikampek. Cikampek. Apa kabarnya? Halo. Shalom. Nah, begitu juga dengan adik-adik yang ada di mana Ci? Pos PI Cikarang. Iya, halo Shalom, apa kabar? Shalom. Nah, seperti biasa Ci, bahwa kebaktian Tidak. pada hari ini pun tidak menutup kemungkinan bisa diikuti Iya, adik-adik oleh yang adik-adik. lain ya, kok. Iya, dimanapun Betul. kalian berada. Shalom. Shalom, halo. Nah Ci, kayaknya udah siap nih Ci adik-adik Ya di rumah ya. betul, mereka sudah siap-siap nih Mister di rumah. Betul sekali, kalau sudah siap, yuk bangkit berdiri. Kita akan memulai kebaktian pada hari ini. Kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita akan masuk di dalam ibadah kita pada hari ini dengan menaikkan pujian. Marilah Tuhan pimpin Pimpin saya. saya. Dengan sikap berdoa ya. Marilah Tuhan pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri dalam dunia penuh susah. Jangan kau tinggal ku sendiri. Ya adik-adik, sekarang kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikutin Civinis berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan sangat baik. Tuhan sangat baik bagi kami semua. bagi kami semua. Kami bersyukur. Kami bersyukur 1 minggu lamanya. 1 minggu lamanya Tuhan sudah. Tuhan sudah
tolong pimpin kami, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan tubuh yang sehat. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh beribadah dengan sopan dan hormat kepada Tuhan. Tuhan pimpin kebaktian sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan jemu-jemu untuk terus beribadah kepada Tuhan, berdoa dan membaca firman Tuhan. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian Mars Sekolah Minggu. Dengan semangat ya adik-adik. Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi. Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Wah, senang sekali ya Ci, kita diingatkan di dalam pujian tadi untuk kita tetap sebagai anak-anak sekolah minggu ya, anak-anak Tuhan. Untuk kita terus beribadah kepada Tuhan. Betul sekali, berdoa, membaca firman Tuhan. Betul kok. Nah, kira-kira Ci Finis kalau melakukan semua itu happy nggak? Senang sekali kok. Wah, harus happy, ya, benar. Kita pada saat melakukan semuanya dengan hati yang sungguh-sungguh ya kok ya. Betul sekali, dengan penuh sukacita. Nah, seperti pujian yang akan kita nyanyikan hari ini ya Ci ya. Apa Ci? Happy ya. Happy ye. Kok sebelum kita memuji Tuhan, muka happy itu bagaimana sih kok? Nah, muka happy kayak gimana? Ya? Oh bukan Ci, masa happy gini, happy, bukan. Tapi happy itu harus mukanya melengkung ke atas, senyum ya. Betul ya, senyum. Meskipun kita pakai masker, tapi kok yang tahu Ci Finis pasti bisa kelihatan dari matanya ya kok. Nah, adik-adik di rumah juga pasti senyum kan? Pasti senyum. Itulah bahwa kita harus happy. Ya, happy, ye, senang jadi anak Tuhan. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Lagi dengan semangat. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Wah, senang sekali ya Ci, pujian ini ya Ci ya. Betul. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan semuanya dijamin Ci. Ya semua pasti ada hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita yang baik ya Ci ya. Iya, betul. Tentunya kita menerima dengan penuh sukacita. Pada saat keadaan kita
susah. Iya, betul. Tuhan pasti ada juga. Iya, Juga selalu pada bersama saat dengan apalagi kita ya. pada saat kita sedih. pasti ada. Tuhan selalu ada. Nah, pujian ini akan mengingatkan kita, Ci, bahwa dimanapun kita berada, apapun suasana hati kita, bahwa di situ Tuhan pasti ada. Bersama dengan kita ya, Ko ya. Betul sekali. Nah, dibuat adik-adik di rumah juga pasti ada. Seperti pujian ini, ku daki-daki. Gunung yang tinggi. Betul sekali. Memakai gerakan ya, biar penuh dengan sukacita. Ya, semangat. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku dayung perahu di sungai, ku selam dalam samudra, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, mana senyumnya? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi ku daki-daki. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Yuk terbang! Ku terbang luar angkasa, ku dayung perahu di sungai, ku selam dalam samudra, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada. di mana lagi? Di kiri kau ada. Atas, di atas dan di bawah kau ada. Di suka mana senyumnya? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Ku di kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Atas ada nggak? Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Ku karena Engkau. Karena Engkaulah Yesus. Ku sekali lagi karena Engkau. Karena Engkaulah Yesusku. Wah, kok senang banget ya memuji Banget Tuhan sekali. hari ini. Karena Engkau, Dia adalah Tuhan Yesus. kita, Iya, Tuhan Yesusku, Tuhan Yesus adik-adik yang ada di rumah. Ya betul kok. Nah, Sekarang adik-adik dipersilakan untuk duduk ya. boleh Kak? duduk. Oh, ya. Nah, Boleh duduk adik-adik. saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Cia. Iya, yang Kita disampaikan oleh Cio Sepin ya. Betul. Nah, adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh pada saat mendengarkan firman Tuhan. Gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh yang lain. jalan-jalan. Harus fokus ya Cia. Ya betul, duduk Nah. dengan manis. Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan pujian. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar,
hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi adik-adik, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya, adik-adik di rumah kita akan berdoa minta tolong pimpinan Tuhan untuk memberkati kita pada saat mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kembali adik-adik ikutin Ko Yansen berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Sungguh kami semua Sungguh kami semua bersuka cita bersukacita memuji Tuhan. Saatnya Kami semua mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami, mengurapi kami, supaya kami semua dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati juga Ci Yosefin yang akan membawakan firman Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Ucapan syukur kami. Yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya. Kepada Ci Yosefin Dipersilakan. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Bertemu kembali dengan Cici Yosefin. Wah, Cici berharap adik-adik semuanya dalam keadaan yang baik ya. Tentunya kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang baik dan yang manis, tetap fokus. Ya, di negara Amerika Serikat ada seorang bapak yang sangat terkenal. Dia adalah seorang ahli hukum. Nama bapak itu adalah Abraham Lincoln. Sebelum menjadi ahli hukum yang terkenal, dia adalah seorang pelayan toko. Bukan hanya pelayan toko, tetapi dia juga bekerja sekaligus jadi kasir dan juga sebagai pemeriksa keuangan. Karena pemilik toko itu sangat mempercayakan tokonya kepada Abraham Lincoln. Pada suatu hari, Bapak Abraham Lincoln sedang bekerja di toko. Ada seorang ibu yang mengetuk tokonya untuk berbelanja. Tok tok tok, terus pintu dibuka. Bapak Abraham Lincoln menyambut dengan senyum. Selamat berbelanja ibu, silahkan dicari. Mau cari barang apa? Kemudian ibu itu memilih barang yang akan dibelinya. Setelah mendapatkan barang itu, dia segera membayar kepada Abraham Lincoln. Setelah dibayar, Abraham Lincoln berkata kepada ibu itu, "Terima kasih ibu sudah berbelanja." Setelah itu, ibu itu meninggalkan toko itu. Nah, adik-adik, saat malam ketika Bapak Abraham mau meninggalkan toko itu, dia harus mengecek barang-barang yang ada di toko dan juga harus mengecek jumlah uang yang sudah masuk. Setelah melihat catatan dan juga setelah menghitung jumlah uang, ternyata ada uang yang lebih sebanyak 6 sen. 6 sen itu bukan jumlah yang banyak, tetapi Bapak Abraham Lincoln berpikir, pasti
uang ini adalah milik ibu yang berbelanja tadi. Kalau begitu aku harus segera mengembalikannya. Aku tidak boleh menyimpannya. Aku harus segera mengembalikan. Bapak Abraham Lincoln langsung menutup toko itu dan mengunci. Saat itu sudah malam, udaranya dingin dan juga gelap karena penerangan lampunya itu belum sebanyak zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang itu meskipun malam hari lampu banyak di jalan, tapi waktu itu malamnya jalannya gelap dan juga udaranya dingin karena di Amerika Serikat itu musim dingin dan banyak saljunya. Tetapi Bapak Abraham Lincoln terus berjalan, menelusuri jalan, membawa uang 6 sen tadi. Saat ada di depan rumah, ibu yang berbelanja, ia mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Siapa ya? Saya Bu, Abraham Lincoln. Kemudian dibukakan pintu. Abraham Lincoln, kenapa kamu malam-malam datang ke sini? Maafkan saya Bu, tadi saya kurang mengembalikan uang ibu. Seharusnya saya mengembalikan uang ibu itu lebih, tetapi uangnya ada sama saya sebanyak 6 sen. Saya kurang teliti menghitung. Ini uang ibu yang 6 sen saya kembalikan kepada ibu. Maafkan saya ya Bu, karena saya kurang teliti. Wah, terima kasih banyak Abraham Lincoln. Kamu baik sekali. Malam-malam gelap begini kamu datang mengantarkan uang saya. Padahal jumlahnya tidak banyak Abraham Lincoln. Kamu bisa mengembalikannya besok. Tapi kamu baik sekali, terima kasih ya, kamu sangat jujur. Ibu itu senang menerima uangnya yang 6 sen itu tadi. Setelah itu Bapak Abraham Lincoln kembali ke rumahnya. Nah adik-adik, Bapak Abraham Lincoln ini ya, dia lahir di Amerika Serikat sebagai orang yang sederhana, bukan orang kaya, tetapi dia rajin bekerja, dia orang yang jujur, dia orang yang rajin belajar, suka membaca, sehingga dia menjadi ahli hukum yang terkenal, bukan saja sebagai ahli hukum, tetapi dia terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Wah, Bapak itu terkenal dengan kejujurannya dan kebaikannya. Dan Bapak Abraham Lincoln terkenal dengan jasanya karena menghapuskan perbudakan di bangsa Amerika Serikat. Jadi hanya Presiden Amerika Serikat yang bernama Abraham Lincoln ini yang berhasil menghapuskan perbudakan di Amerika. Nah, begitulah cerita tentang Presiden Abraham Lincoln. Di dalam Alkitab juga ada sepasang suami istri. Ya, berbeda sifatnya dengan Bapak Abraham Lincoln yang jujur, tetapi sepasang suami istri ini mereka dihukum Tuhan karena tidak jujur, karena berbohong. Sepasang suami istri ini hidup di zaman gereja mula-mula. Mereka itu adalah anggota gereja mula-mula. Mereka bernama Bapak Ananias dan Ibu Safira. Mereka adalah sepasang suami istri. Mereka menjual tanah milik mereka dan akan dipersembahkan, diberikan kepada rasul-rasul, dan nanti uangnya itu akan dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu.
Pada waktu gereja mula-mula banyak sekali orang yang percaya setelah mendengarkan khotbah Petrus, setelah mendengarkan pengajaran rasul-rasul. Pada waktu itu Rasul Petrus berkhotbah, bertobatlah dan percayalah, maka engkau akan memperoleh pengampunan dosa. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus, maka banyak sekali orang yang bertobat dan percaya. Mereka berkumpul di suatu tempat, di sebuah rumah. Mereka belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang Tuhan Yesus. Jadi rasul-rasul ini ya berkumpul mengajar orang-orang ini. Dan saat itu ya, setelah Bapak Ananias dan Ibu Safira menerima hasil penjualan tanah, mereka menghitung, wah ternyata uang hasil penjualan tanah itu banyak sekali. Mereka hitung dan Bapak Ananias berkata kepada Ibu Safira, "Mah, kita jangan berikan semua uang ini untuk persembahan. Nanti kita simpan yang setengahnya, nanti kita bisa pakai untuk berbelanja atau untuk yang lainnya." Dan istrinya itu menjawab, "Apakah nanti tidak ada yang tahu? Apa nanti tidak ada yang lihat kalau kita itu sudah menyimpan uangnya?" "Pasti tidak ada, tenang saja. Yang penting kita diam-diam saja. Kita jangan kasih tahu ke siapa-siapa ya, pasti aman." Nah, keesokan harinya Bapak Ananias membawa uang persembahan itu setengah dari penjualan tanah itu, dibawa di hadapan Rasul Petrus. Bapak Ananias berkata kepada Bapak Petrus, "Kami menyerahkan hasil uang penjualan tanah. Kami menyerahkan semuanya. Lihatlah uang ini kami berikan untuk menolong orang-orang yang tidak mampu, yang kekurangan." Bapak Petrus berkata kepada Bapak Ananias, "Bapak Ananias, apakah betul engkau sudah memberikan semua jumlah hasil penjualan tanah itu?" "Iya, betul sekali, Rasul Petrus, kami sudah memberikan semuanya. Kami tidak menyimpan sedikit pun, kami membawanya. Lihatlah uang ini." Maka Bapak Petrus berkata kepada Bapak Ananias ya, "Mengapa engkau berbohong, Bapak Ananias? Mengapa engkau merencanakan yang jahat di hatimu? Mengapa engkau merencanakan sesuatu yang jahat? Dan apakah Tuhan tidak tahu jika engkau berbohong? Mengapa engkau berbohong, Bapak Ananias? Mengapa hatimu dikuasai oleh iblis?" Wah, Bapak Ananias langsung kaget ya. Kok bisa Rasul Petrus ini tahu kalau dia sudah berbohong? Benar sekali, Rasul Petrus, kami sudah membawa uang ini dalam jumlah yang kami peroleh dari penjualan tanah itu. Kamu berbohong, Bapak Ananias. Bukankah tanah itu adalah milikmu? Dan bukankah uang penjualan itu, hasil penjualan tanah itu adalah milikmu, di bawah kekuasaanmu? Jika engkau hanya memberikan setengah, itu juga boleh, asalkan hatimu jujur dan tulus. Tetapi engkau sudah berbohong, Bapak Ananias, maka Tuhan akan menghukum engkau. Apa yang terjadi adik-adik? Maka saat itu juga Bapak Ananias terjatuh ke tanah dan Bapak Ananias meninggal. Meninggal saat itu juga. Wah, saat itu
banyak rasul-rasul yang melihat. Ada Rasul Yohanes, ada Rasul Yakobus, dan juga ada orang-orang yang berkumpul di situ melihat ya dan mendekati Bapak Ananias. Bapak Ananias, Bapak Ananias, bangun Pak Ananias. Tetapi Bapak Ananias sudah tidak bisa bangun lagi karena sudah meninggal. Wah, orang banyak menjadi ketakutan. Bapak Ananias meninggal. Maka saat itu juga orang-orang mengapani mayat Bapak Ananias dan membawa keluar. Setelah itu mayatnya dikuburkan. Nah, adik-adik, Bapak Ananias ini sudah berbohong. Misalnya ya, penjualan tanahnya itu seharga 10 juta misalnya, tetapi hanya diberikan 5 juta. Tapi bilangnya 10 juta sudah diberikan semuanya. Berarti itu namanya bohong. Iya, sudah berbohong. Maka setelah kurang lebih 3 jam, Ibu Safira datang ke rumah Bapak Petrus. Ya, saat itu Bapak Petrus juga bersama dengan orang banyak sedang berkumpul. Ibu Safira datang dan berkata kepada Rasul Petrus, "Apakah tadi suamiku sudah datang ke sini? Apakah suamiku sudah memberikan semua uang yang kami peroleh dari hasil penjualan tanah?" "Iya, betul sekali Ibu Safira." "Saya mau bertanya, apakah betul harga penjualan tanahnya itu seharga sekian?" "Iya, betul sekali Rasul Petrus, harganya sejumlah sekian dan kami sudah memberikan semuanya." "Mengapa engkau bersama dengan suamimu sepakat? Mengapa engkau membohongi Tuhan? Apakah Tuhan tidak tahu jika engkau bersama dengan suamimu telah berbohong? Lihatlah orang-orang yang sudah menguburkan suamimu, dia juga akan menguburkan engkau." Apa yang terjadi adik-adik? Maka saat itu juga Ibu Safira terjatuh dan dia juga meninggal. Wah, orang yang melihat peristiwa itu menjadi ketakutan. Tadi Bapak Ananias meninggal, sekarang istrinya juga meninggal. Wah, mereka berusaha mendekati Ibu Safira. "Ibu Safira, bangun. Ibu Safira." Wah, tapi ternyata benar-benar sudah meninggal. Wah, orang-orang semakin takut. Mereka semakin takut kepada siapa? Kepada Tuhan. Mereka semakin hormat kepada Tuhan. Mereka semakin takut. Mereka tidak mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Bapak Ananias dan apa yang juga yang dilakukan oleh Ibu Safira. Nah, dari cerita ini kita mau belajar adik-adik bahwa Tuhan tidak suka jika kita berbuat yang tidak jujur. Tuhan tidak suka kalau kita berbohong, ya. Mungkin selama ini kita pernah berbohong atau mungkin dari adik-adik ada yang sering bohong. Ada enggak yang sering bohong? Kalau ditanya sama mama, sering bohong, ada enggak? Wah, kalau kita sering bohong, kita harus bertobat, kita harus meninggalkan kebiasaan yang tidak baik itu. Karena bohong itu dosa. Tuhan membenci anak-anaknya yang suka berbohong. Bahkan hati Tuhan sedih sekali kalau melihat anak-anaknya berbohong. Tuhan kita, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Seharusnya kita yang dihukum, tetapi Tuhan rela
mati di atas kayu salib menggantikan kita karena Tuhan mengasihi kita. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan suka berbohong, pasti hati Tuhan Yesus sedih sekali. Ya misalnya ya adik-adik itu berbohong, contohnya nih ya mama menyuruh adik-adik misalnya, Dodi tolong ya belikan ibu gula di warung. Dikasih uangnya 15.000. Mama bilang beli gulanya 1/4 aja ya, tidak usah banyak-banyak. Dikasih uang 15.000. Wah, terus Dodi belanja ke warung beli gula. Tapi setelah beli gula bilang sama mamanya, "Mah, ini gulanya. Tadi uangnya jatuh. Tapi aku lupa uangnya jatuh di mana, Ma. Uangnya nggak ketemu, waktu dicari uangnya nggak ada lagi." Padahal uangnya sudah dibelanjain untuk beli es krim. Misalnya ya, sehingga sudah tidak ada sisanya, tapi bilang sama mama, tadi uangnya jatuh. Atau juga bilang, itu Ma, harga gulanya sudah naik. Wah, nggak boleh seperti itu ya. Kita harus jujur mengembalikan uang milik mama kita. Nggak boleh kita simpan untuk diri kita sendiri, nggak boleh, harus dikembalikan. Kalau kita minta mau jajan harus izin dulu, harus bilang dulu sama mama. Nah, sebentar lagi adik-adik juga mau melaksanakan penilaian akhir tahun, mau PAT. Nah, siapa nih ya yang mau rajin belajar, yang mau semangat belajar, sehingga nanti pas ulangan itu semangat mengerjakan dan bisa mengerjakan. Tapi jangan kita menyontek ya. Tuhan tidak suka kalau kita menyontek. Kita harus mengerjakan ulangan dengan jujur. Meskipun nilainya tidak 100, tetapi yang penting kita sudah jujur ya. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk belajar menjadi anak-anak yang jujur, yang mau mengatakan ya jika iya, mengatakan tidak jika tidak. Kita mau belajar jujur karena Tuhan itu suka kepada anak-anak yang jujur. Seperti firman Tuhan yang akan kita baca, yang terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Kita baca sekali lagi ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Suci hatinya di sini berarti hatinya bersih, tidak suka berbohong. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Kita mau belajar jujur seperti tadi yang Cici ceritakan ya, seperti Bapak Abraham Lincoln yang jujur. Kita juga mau belajar menjadi anak yang jujur. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk jujur, tidak suka berbohong. Karena berbohong adalah dosa dan Tuhan tidak suka jika kami berbohong. Ampuni kami Tuhan jika kami sering berbohong. Ampuni kami supaya kami belajar menjadi anak-anak yang jujur, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan,
Biarlah firman Tuhan ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Roh Kudus yang akan menolong kami sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik semuanya, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat dan mari kita akan melanjutkan ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengajar kita untuk tidak boleh berbohong. Seperti siapa? Safira dan Ananias. Kalau kita berbohong kok membuat hati siapa yang sedih? Pastinya akan membuat hati Tuhan sedih. Ya betul kok, membuat hati Tuhan sedih. Tuhan mau kita itu harus berkata jujur. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan Tidak. Betul. Siapa di sini yang mau Jujur. jujur? Pasti semuanya ya mau membuat hati Tuhan senang. Iya, anak-anak sekolah minggu kan hebat-hebat Ci. Iya, hebat-hebat ya. Nah, saat ini pun diingatkan kembali kepada adik-adik di rumah untuk kita mempersiapkan diri memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, saat ini kan sekolah minggu kita masih secara online, jadi adik-adik bisa mengumpulkannya di rumah. Nanti pada saat sekolah minggu dibuka, adik-adik bisa datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Iya betul. Untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita akan menaikkan pujian apa nih Ci? Aku senang jadi anak Tuhan karena Iya. anak Tuhan itu tidak boleh Bohong. tapi harus Jujur. Ayo bangkit berdiri, Bangkit biar berdiri. lebih bersuka cita lagi kita naikkan pujian ini. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan harus jujur. Jujur, jujur, jujur itu baik. Jujur, jujur, jujur itu baik. Jujur, jujur, jujur itu baik. Anak Tuhan harus jujur. Iya. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikutin Civinis ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Pagi hari ini pagi hari ini kami sungguh bersuka cita karena kami bisa memuji Tuhan. Dan biarlah puji-pujian yang sudah kami nyanyikan sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga bersyukur pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kami untuk tidak boleh berbohong tetapi harus jujur karena itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan kami untuk Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini. Berkati Papa Mama yang bekerja mencari nafkah.
Dan jika Dan sebentar jika sebentar kami mau mengakhiri kami mau mengakhiri kebaktian sekolah minggu kami. sekolah minggu kami, Tuhan tolong, Tuhan tolong pimpin pimpin kami selama selama 1 minggu ini. 1 minggu ini, Baik kami baik kami yang bersekolah maupun maupun yang di rumah. yang di rumah. Sehingga Sehingga minggu depan minggu depan kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan tubuh yang dengan sehat tubuh yang dan sehat penuh sukacita. dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kebaktian sekolah minggu kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Iya.